tadi bisa sampai di situ tuh gimana ceritanya sih? Iya, saya meminta nemenin Yefta buat ke Mbak Moyo. Nah, Dia itu paranormal. Sering ke sana? Enggak, baru sekarang. Kebetulan dia kejang-kejang tadi pagi. Dia kejang-kejang, gue bawa ke dokter bilang nggak apa-apa. Jadi kita karena semalam dengar ada yang aneh di kontrakan itu, makanya kita ke Mbak Moyo buat ngemastiin kalau itu kenapa dia. Oh, ide Iya. alternatif. Soalnya ke dokter bilang nggak apa-apa. oke deh sekarang gini, kita mau kemana dong? Gini deh, kemarin kan kita dapat alamatnya tuh. Kemarin gue udah catat. Kita kesana aja gimana mas? Alamatnya Ya dari udah. satpam. Oh dari satpam kantor. Oke, let's go. Kita belum kesana Ada soalnya. di link tuh alamat. Ada gue udah catat kok. Kita pun menuju alamat yang sempat diberikan sama orang kantor. Ini rumahnya yang ini berarti tadi dibilang 20 meter lagi, berarti di depan. Ini harusnya deket. Yang apa rumah yang ada lampu-lampu itu tuh? Iya kayak, Kak Jo. Kita pernah kesini. Gue sedikit familiar sama tempat ini. Kayaknya gue sama Kak Jo pernah deh datang ke sini. Ada klien yang harusnya kita tangani tapi belum selesai kasusnya. Ngapain lu kesini ngapain? Iya ada klien kita yang emang minta tolong juga. Kok gue nggak pernah tahu? Ya gue sama Kak Jo. Ingat nih si Kak Jo yang kita berdua. Hah? Mungkin malam. Apa ceritanya apa? Klien itu apa? Masih Dia- ngelaporin Dia juga ngelaporin juga nyari suaminya. Oh, nyari suaminya. Heeh, dia nyari suaminya. Tapi nggak selesai masalahnya. Iya belum sempat kita tanganin. Emang gue sama Kak Jo survei doang kan. Gue sih no idea, maksudnya gue nggak bisa bilang iya karena Ini malam sih, kan beda. kepala gue iya. Jadi kita turun aja yuk. Yang turun siapa Maju nih? deh gue aja. Aku mau ikutan. Jangan ya, lo di sini aja, lo di sini aja, lo di sini aja. Siapa tahu langsung ada di mana gitu. nggak usah ribut, biar gue aja tuh. Enggak, cerita. Apaan sih ya lu kalau disuruh selalu salah. Salah, lu nggak pernah Jangan benar. gue deh. Oke, turun. Jessica maju turun. Iya bener kita kayaknya pernah kesini deh. Excuse me. Kita kesini. Oh iya, tapi kita nggak jadi bener. Cuman nggak malam. Tuh. Kita mau ketemu sama Iya. Begitu dia buka pintu rumahnya, bener dong, ternyata ada cewek, Linda, kaget liat Jessica, langsung nanya kabar. Oh, baru gue inget ternyata bener, gue pernah ke situ. Kita pernah. Iya. Oh iya. Iya, berarti Iya bener. berarti Iya bener kliennya. Iya bener. Sorry ya gue agak-agak lupa soalnya kan banyak banget nih kliennya kita. Kita mau nyari orang namanya Bima. Bima? Ah. Bima tuh suami aku di Mantara kan? Dan ternyata bener, ini adalah klien gue sama Kak Jo. Dia juga lagi nyari suaminya, namanya Bima. Nah Bima ini adalah nama kecil suaminya. Nama lengkapnya Bimantara. Bentar ya Mbak. Gue coba diskusi nih sama Kak Jo. Karena ternyata ini juga kasus klien kita. Mereka lagi sama-sama cari yang namanya Bima. Gue bingung untuk sampaikan ini ke Uya, karena di sebelahnya itu ada Alma kan. Nanti kalau misalnya Alma tahu bahwa Bima itu ternyata adalah suami dari Linda, dia akan shock habis-habisan. Kayaknya Uya juga gitu sama. Kita tarik waktu Uya aja. Lu ngapain turun sih? Kemana turun sih? Mana Bima? Kak Jo, kok bilang sih Kak Jo? Iya. Enggak, dia bilang masuk ya. Kak Jo nih. Bima, mau keluar Bima? Bima yang mana Bima? Lalu siapa? Mau nyari Bima, mau nyari Bima. Oh yang siapa? Gue istrinya. Oh siapa? Apa? Siapa ya? Tunggu, sorry. Ini pasti ada yang salah, ini pasti ada Lu yang salah, istrinya Bima. Sorry. Bima. Coba fotonya cowok lo mana? Fotonya calon suami lo. Ngaku-ngaku sih. Dia ngaku-ngaku jelas-jelas ini undangan pernikahan dia, Alma sama Bima. Ini. Oke. Ini suami lo. Iya suami. Kita menemui seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah istri sah dari Bima.
Bimanya mana? Bimanya mana? Nggak ada. Pasti ada Bima. Nggak ada. Lu mau tahu? Lu mau tahu? Ini buktinya undangan berikan dia. Lu mau tahu? Gara-gara Bima. Mogok sengsara. Mogok dia. Alma pun lepas kendali. Dia kelihatan syok. Alma nggak percaya. Tapi wanita tersebut masuk ke rumah dan keluar membawa bukti berupa buku nikah. Oke. Ini kebetulan nih nyambung berarti nih. Oke, dulu tim kita pernah ke sini, tapi tidak kita lanjutkan. Oke, sekarang kebetulan nih, nggak tahu kebetulan apa gimana nih kayak nyambung. Oke, ini ada orang yang mengaku-ngaku calon istrinya dari Bima, yang which is itu adalah sama dengan suami kamu sekarang. Oke, sekarang gimana maunya? Kamu mau ikut bantu kita nggak? Benar mau. Saya juga cari dia. Saya nggak tahu dia kemana. Dia ninggalin saya udah 3 bulan lalu. Dia udah nggak pernah nafkain saya lagi. Saya kontak dia pun nomornya nggak aktif. Sebelumnya dia nggak pernah kayak gini, maksudnya dia nggak pernah kayak gini. Oke, sekarang lo mau ikut kita? Oke, boleh pakai sepatu dulu atau mungkin... Oke. Linda yang mengaku istri dari Bima pun ingin ikut serta dalam penyelidikan. Dia masuk ke dalam, mengambil tas dan berganti sepatu. Sampainya di luar. Oke, tapi lo yakin nggak mau ikutan? Ini udah malam loh. Kenapa? Dia nggak bisa bohongin diri sendiri. Badannya tiba-tiba lemes, jatuh pingsan. Ya udahlah, kita lanjutin besok aja kali ya. Di depan rumah pas kita menuju mobil, tiba-tiba ada seorang laki-laki pengendara motor berhenti menanyakan kita cari Pak Bima. Lalu ada pengakuan yang mengejutkan dari bapak tersebut. Lagi-lagi mengenai sesosok wanita aneh yang sering muncul di daerah tersebut. Aneh nih. Tadi warga ada yang bilang, tapi dia nggak lihat sendiri sih. Sering bilang katanya ada sosok wanita yang aneh sering muncul di depan rumahnya Pak Bima. Ini persis sama yang dia ini lagi ya. Dan yang lo lihat kan dia tadi. Berarti ini teror seperti apa? Apakah ini teror yang dilakukan oleh wanita ini apa gimana? Saat kita mau pulang pun tiba-tiba kaca mobil digedor. Dok. Muncullah sesosok wanita, mukanya nempel di kaca. Kita syok kaget dong. Apa jangan-jangan wanita tersebut adalah wanita yang sama yang dilihat Joe, Alma selama ini? Bima mana Bima? Mbaknya siapa? Saya cari Bima udah 1 minggu ini saya belum ketemu Bima. Bima mana? Oke, ini tapi sosok wanita yang sering ada di kemarin lo lihat bukan? Bukan kayak gini. Yakin. Yakin banget. Sosok wanita apa ya? Saya juga sering lihat ada wanita di Oke. depan rumah saya. Matanya melotot. Sama. Lalu cewek tersebut malah bertanya sama kita, sosok wanita. Ya, saya juga pernah didatangi sesosok wanita. Artinya, kamu mau nggak? Kamu mau nggak bantuin kita? Oke, kamu punya masih kontek-kontekan kan sama Bima? Tapi ini bukan. Iya. Ini bukan Bima. Oke, kasih lihat fotonya. Kasih lihat, biar dia yakin. Biar sama apa tidak. Nih. Ini kan Bima. Dia datang dari dalam kamu ya dia. Dia nggak mau ketemu sama saya. Ini rumah warga. Ini aja. Lo mau bantuin kita nggak? Lo mau sendiri Bima nggak? Oke. Sekarang nggak usah cerita ke Bima kalau kalian ketemu kita. Hubungi dia, ajak janjian ketemuan besok. Lalu saya pun berinisiatif untuk mengajak wanita tersebut yang ternyata bernama Intan. Karena Intan tersebut adalah orang yang selama ini dekat dengan Bima, namun belum pacaran. Kita akan pergunakan Intan ini sebagai penggoda. Kita minta nanti Intan akan janjian dengan Bima di sebuah tempat yang udah kita set. Kita pasang kamera dan Intan pun akan kita pasang record dan Intan pun bersedia. Balas dia. Oke, dia mau ketemuan besok. Oke. Ya. Ini tempatnya besok aku kabarin ya. Kita nyari tempat dulu. Oke, besok aku kabarin Pak. Oke, lu jangan bilang Bima ya ketemu kita ya. Oke, thank you. Sekarang kita balik aja dulu. Kita lanjut lagi besok. Ini udah malam banget, udah ngantuk banget. Dan tetap bersama kita di Playboy Zaman Now. Kamu tertidur.
sekarang kita akan menuju ke sebuah kafe di mana kafe itu adalah tempat penjebakan Bima. Ya, nanti Bima akan bertemu dengan penggoda kita yang sudah beberapa hari terakhir ini menghubungi atau berkomunikasi lewat telepon dengan Bima. Ya, oke. Dan sekarang, lo sebetulnya nggak masalah kan sebagai istri, sekarang pengen mengetahui suami lo seperti apa. Oke, tapi sekarang nih udah kalian udah bisa baik-baikan atau mungkin lo masih kesel dengan dia? Masih kesel sih, Mas. Apa yang buat lo kesel dengan dia? Ya kesel lah tiba-tiba datang ngaku aku sebagai istri. Tapi dia istrinya yang sah. Iya, tapi pas PDKT sama saya nggak pernah bilang gitu kalau udah punya istri. Nah itu Lo yang dibohongin sama dia? Lo kan udah mau nikah, terus gimana kalau misalnya dia ternyata milih istrinya lagi? saya maunya dia cerai sih. Wow. Tapi lo sendiri yang pernah melakukan kesalahan. Lo waktu berhubungan dengan Bima juga lo sempat berselingkuh kan? Iya, tapi kan nggak sampai pacaran. Jadi saya tuh ya cuma tergoda doang. Ini jelas tuh mas, namanya Bima sama Alma. ya. Masa sih? Kalian bisa mikir gak sih kalau udah ada undangan kayak gini gimana sih? Ya elah. Kalau gue sih pikir Biasa sih. istrinya. Udah, sekarang kita menuju ke kafe situ aja. Kita akan lihat bagaimana suami lo atau calon suami lo ini ya menghadapi penggoda kita. Benar. Ya, oke, let's go. Intan pun bertemu dengan Bima. Bima masuk perangkap kita. Oke, sekarang kita sudah ada di depan kafe tempat penggoda kita akan bertemu dengan suami lo atau calon suami lo. Sekarang kita sudah terhubung ya. Ada GoPro di monitor atas ini Ya, dan kita juga bisa mendengarkan suara mereka dari handphone saya ini. Oke, dan dari speaker depan. Duh, gimana sih? Mogok. Kita sengaja menyuruh penggoda kita berdiri di pinggir jalan, di jalan yang akan dilalui oleh Bima. Lo lihat tuh, Bima keluar. Dan ternyata Bima berhenti dan menolong penggoda kita. Kenapa mobilnya? Lo pura-pura ini aja, ya mas mobil saya mogok tuh. Lo marah kayak radiatornya kayak apa kayak? Mobil aku mogok nih, aku nggak ngerti. Aku udah coba otak-atik tapi tetap aja. Padahal nggak kenal sama sekali. Padahal nggak benar. Gombalan demi gombalan pun dilakukan. Sampai akhirnya kita menyuruh penggoda kita untuk pergi ke satu tempat, ke satu kafe yang sudah kita pasang juga kamera.